Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita pihak berwenang Ukraina mengumumkan tewasnya Letnan Jenderal Yakov Ryazantsev, Komandan Korps Senjata Gabungan ke-49 Distrik Militer Selatan Rusia. Media AS baru-baru ini juga mengungkapkan tentang pasukan khusus Ukraina yang bertujuan melacak dan menjegal kepala komandan Rusia. Sejauh ini sebanyak 6 jenderal senior Rusia tewas. Simak selengkapnya. Pada 25 Maret, Oleksiy Arestovich, ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan video bahwa Letnan Jenderal Rusia Ryazantsev berada di Chernobyivka dekat Kherson di Ukraina Selatan dibunuh oleh militer Ukraina. Yakov Ryazantsev berada di bawah komando Korps Senjata Gabungan ke-49 Distrik Militer Selatan Rusia. Militer Rusia belum mengkonfirmasi berita kematian Yakov Ryazantsev. Menurut laporan New Talk, Yakov Ryazantsev memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, berpartisipasi dalam Perang Suriah. Ia disebut sebagai pembunuh sipil karena membunuh warga sipil selama hidupnya. Kovalenko, seorang jurnalis Ukraina yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa Yakov Ryazantsev telah membual tentang laut pada hari-hari awal perang, mengklaim bahwa perang akan berakhir dalam beberapa jam. Layanan keamanan Ukraina merilis rekaman di mana seorang tentara Rusia mengatakan Yakov Ryazantsev mengatakan kepada mereka pada hari keempat perang bahwa operasi khusus ini akan berakhir dalam beberapa jam. Itu bukan rahasia untuk semua orang, kata laporan itu, tetapi invasi sejauh ini belum membuat kemajuan signifikan. Prajurit itu berteriak dengan marah, "Jika dalam beberapa jam, kenapa sampai sekarang masih berlangsung? Aku benci situasi ini." Yakov Ryazantsev berkata kepadanya, "Nak, berjuanglah." Rekaman tersebut tampaknya menunjukkan bahwa setiap gerakan Yakov Ryazantsev berada di bawah kendali Dinas Keamanan Ukraina. Media AS baru-baru ini mengungkapkan bahwa metode komunikasi terbelakang Rusia telah menyebabkan kematian beberapa perwira militer senior di garis depan. The Wall Street Journal pada 21 Maret mengutip seseorang di lingkaran dalam Presiden Ukraina bahwa di pasukan khusus intelijen militer Ukraina ada tim yang didedikasikan untuk menemukan dan memenggal kepala perwira militer senior Rusia. Mereka mencari jenderal, pilot, komandan artileri terkenal. Sumber itu mengatakan mereka menemukan bahwa tentara Rusia sering menggunakan peralatan radio yang tidak terenkripsi sehingga mudah untuk mendapatkan posisinya dengan akurat. Sebelumnya, menurut informasi resmi Ukraina, setidaknya 5 komandan senior Rusia tewas, termasuk Mayor Jenderal Andrei Sukhovetsky, Wakil Komandan Korps ke-41, Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov, Mayor Jenderal Oleg Mityaev, Komandan Divisi Infanteri Bermotor ke-150, Mayor Jenderal Rusia Andrei Kolesnikov, Komandan Angkatan Darat ke-29 Korps, dan Letnan Jenderal Andrei Morvichev, Komandan Korps Angkatan Darat ke-8. Jika berita kematian Letnan Jenderal Yakov Ryazantsev benar, maka dia akan menjadi jenderal Rusia ke-6 yang tewas dalam aksi. Selain komandan tentara Rusia, 2 komandan armada Laut Hitam Rusia juga tewas, termasuk Kapten Andrei Pali, Wakil Komandan Armada Laut Hitam, dan Alexei Nikolaevich Sarov, Komandan Brigade Marinir ke-810 Armada Laut Hitam. Kerapnya pembunuhan komandan Rusia juga menyebabkan rendahnya moral dan stagnasi tentara Rusia. Menurut CNN, 2 pejabat senior militer NATO mengatakan pada konferensi pers pada 23 Maret bahwa sejauh ini tentara Rusia telah menewaskan sedikitnya 7.000 orang dan terbanyak 15.000 orang. Sudah lebih dari sebulan sejak Rusia menginvasi Ukraina, tentara Rusia belum dapat merebut kota-kota penting di Ukraina, dan serangan terhadap ibu kota Kiev juga telah diblokir. Pada tanggal 25 Maret, Kementerian Pertahanan Rusia tiba-tiba mengumumkan bahwa tujuan utama dari operasi militer tahap pertama telah selesai dan tentara Rusia akan berkonsentrasi untuk menyerang wilayah Donbas di Ukraina Timur. Reuters mengutip seorang diplomat senior di Moskow yang mengatakan pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia adalah cara menyelamatkan muka
dan mungkin menjadi awal untuk mengurangi operasi militer Rusia, tetapi pengamatan lebih lanjut masih diperlukan untuk membuat penilaian. Sekian IT News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.